Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Sebagai santri yang telah dan punya tekad dan tujuan untuk mencari keridhaan Tuhan. Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKP TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kembali kita bersama dalam satu kesempatan talk show. Dan malam ini kita mengambil tema tentang kompetisi sains madrasah tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang sebentar lagi akan digelar. Sahabat PKP TV, berbahagialah kita malam ini hadir untuk berbincang bersama kita Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Saya sapa Bapak Ahmad Soleh MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Sahabat PKP TV, selain Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam, hadir juga bersama kita Ketua Komite Kompetisi Sains Madrasah tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Saya sapa Bapak Nuril Huda MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah khair, sehat. Alhamdulillah. Nah, sebuah ungkapan yang sering dilafazkan, sering diungkap dalam pondok pesantren bahwa laisal fata mayakulu kana abi walakinnal fata mayakulu ha anada. Artinya dari adagium ini, dari mahfuzat ini memberikan sebuah motivasi untuk terus berprestasi. Ajang kompetisi sains madrasah yang di tingkat kota dan kabupaten sudah selesai digelar, insya Allah sebentar lagi akan digelar di tingkat provinsi. Malam hari ini kita akan perbincangkan bersama Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam, Bapak Ahmad Soleh. Pak Kabid, mohon maaf saya sapa Pak Kabid, bahwa kegiatan kompetisi sains madrasah yang selama ini digelar menjadi sebuah ajang tahunan, terutama untuk tingkat provinsi, ketika dikaitkan dengan tahun ini sebagai tahun prestasi yang sudah dicanangkan, menurut Pak Kabid pencapaiannya akan seperti apa? Target kita tidak main-main memang. Target kita harus punya prestasi tingkat nasional. Paling tidak harus ada oleh-oleh trofi medali yang bisa dibawa pulang dari level nasional. Karena itu maka agar target itu tercapai harus matang persiapan-persiapannya, terutama peserta yang akan ikut kompetisi tingkat provinsi jauh sebelumnya sudah harus punya persiapan maksimal. Karena itu saya berharap pada pembimbing, kepala madrasah, termasuk pengawas, untuk betul-betul mengawal sebelum ke tingkat provinsi peserta didik atau peserta KSM yang lolos di tingkat provinsi betul-betul menguasai kisi-kisi soal. Saya optimis kalau apa yang sudah diberi bekal oleh pusat berupa kisi-kisi soal itu dipelajari, atau yang dipelajari melebihi kisi-kisi, insya Allah apa yang kita inginkan bisa kita raih. Ya, selama ini tahapan-tahapan yang sudah dilakukan untuk KSM tingkat provinsi seperti apa, Pak? Secara teknis nanti mungkin ketua komite yang sampaikan, tapi yang berhubungan dengan software itu saya punya tugas.
semenjak saya dipercaya kepala bidang pendidikan Islam yang punya tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di Provinsi Sulawesi Utara, agar pendidik itu betul-betul memahami, menguasai hubungan antara standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Demikian juga dengan KSM. Sebelum diselenggarakan KSM tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, itu seluruh peserta didik sudah diberi ancang-ancang atau ancer-ancer ya, diberi semacam gambaran atau miniatur soal apa yang akan keluar nanti. Semua mata pelajaran yang dikompetisikan, baik MI, MTS maupun aliyah. Untuk sementara kesiapan dari kabupaten kota seperti apa Pak ketika menyongsong untuk kegiatan KSM tingkat provinsi? Sampai sekarang kesiapannya sudah 95%. Tinggal 5%-nya ini karena belum berangkat. Nah, kalau sudah di lokasi dan semua kabupaten sudah terkonfirmasi akan hadir, insya Allah tanggal 9 malam pembukaan, pelaksanaannya tanggal 10-11. Semua 15 kabupaten sudah siap. Ya, insya Allah semua. Kemudian kita harapkan apa yang sudah dicanangkan oleh pihak Kanwil khususnya di bidang pendidikan Islam ini mampu mewujudkan visi yang sudah dicanangkan sebagai tahun prestasi. Saya beralih ke Pak Nuril sebagai Ketua Komite dalam kegiatan KSM tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Pak Nuril, persiapan teknis seperti apa yang sudah dilakukan selama ini Pak? Ya, terkait persiapan kepanitiaan kita sudah bentuk panitia, yaitu komite itu sendiri. Dan ke dalam komite ini kita melibatkan semua unsur, termasuk di dalamnya adalah kita yang di bidang pendis, kemudian pengawas, kemudian juga para HD kabupaten kota kita sudah bentuk sampai pada melibatkan unsur dari kepala-kepala madrasah dan juga para guru. Ini tujuannya supaya ini semuanya dipikirkan bersama, ditanggung bersama, dan dilakukan bersama sehingga sama-sama merasa memiliki kegiatan ini gitu. Nah, kepanitiaan itu sudah dibentuk dan sudah berjalan. Kita sudah melakukan beberapa khilafah termasuk yang terakhir kemarin finalisasi, karena waktu yang tinggal sekitar kurang lebih 10 hari kemarin itu kita sudah siapkan memang semuanya, kita bahas rinci sehingga sekarang sudah sampai pada tahapan siapa melakukan apa dan sampai kapan. Tugasnya sudah sampai seperti itu dan semuanya sudah pada siap, termasuk tadi terkait dengan kesiapan peserta. Pak Kabit menyatakan bahwa 95% sudah siap. Itu kan memang betul, karena semua kabupaten kota sudah mendaftarkan diri dan kemudian sudah menginput semua data-data pesertanya yang seperti kita minta, dan total peserta 15 kabupaten sudah terdaftar, bahkan sampai pada pembimbing dan pendampingnya sudah terdaftar. Jadi kita sekarang sudah pada tahapan untuk mencetak kartu-kartu mereka itu sudah sampai di situ. Kemudian kita sudah menetapkan siapa nantinya sebagai HD di setiap ruangan ujiannya, kemudian siapa pengawasnya, bahkan seluruh perlengkapan CBT sebagai inti KSM sudah kita siapkan semuanya, termasuk sampai pada penyiapan acara-acara dari pembukaan sampai penutupan kita sudah rancang. Apakah peserta juga dilakukan TC Pak? Ya, TC untuk menuju ke tingkat provinsi itu kan sudah kewenangan kabupaten kota, kewenangannya pada kabupaten kota. TC nanti untuk tingkat nasional itu kewenangan kita. Hasil KSM provinsi setelah menelurkan anak-anak berprestasi kita yang akan mewakili surut ke nasional, itu yang kita akan TC. Itu sudah kita juga siapkan sampai pada dananya sudah kita siapkan. Kemudian biasanya kan ada satu hal yang
sebaiknya mampu memicu prestasi dari sisi mungkin finansial seperti itu, Pak. Apakah komite provinsi kemudian menyiapkan semacam stimulus bagi peserta yang kemudian nanti meraih prestasi di ajang provinsi? Ya, itu sudah kita siapkan. Yang jelas tahun ini Ada bocoran nominal. itu belum bisa dibocorkan. Karena nanti tidak surprise lagi nanti pada waktu menerima. Yang jelas nanti adik-adik yang mengikuti ini akan motivasinya adalah bahwa jauh lebih besar ketimbang sebelum-sebelumnya. Itu intinya. Jadi yang kita siapkan tahun ini jauh lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Itu aja intinya. Berarti bisa digambarkan kalau tahun lalu berapa, ya kita jauh dari itu. Itu aja. Yang jelas kita siapkan. Sudah itu sudah kita siapkan. Iya, mudah-mudahan tidak mengecewakan para peserta. Insya Allah dan kemudian ini juga kan memotivasi mereka-mereka yang mungkin belum lolos dalam kegiatan tahun ini, tahun berikut masih bisa ikut berpartisipasi lagi dan tentu bisa menghasilkan yang lebih baik lagi. Karena untuk tahun ini kita siapkan di samping ada dana pembinaan, ada juga ya trofinya kita sudah siapkan. Jadi bukan sekedar trofi sebagai tanda berprestasi, tapi ada dana pembinaan kita siapkan untuk mereka. Baik, Pak Nuril, kita tahan sebentar. Sahabat PKP TV, jangan dulu kemana-mana karena perbincangan ini akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Sahabat PKP TV, Anda masih bersama kami di program talk show malam hari ini bersama Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dan Ketua Komite Kompetisi Sains Madrasah tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Saya masih menuju ke Pak Nuril, ini persoalan teknis. Ada informasi kemarin untuk tuan rumah kemudian dipindahkan ke Manado sebagai tuan rumah pelaksanaan KSM. Ini mungkin ada faktor-faktor yang perlu disampaikan sekilas untuk kita, Pak. Sebenarnya tidak ada pemindahan tuan rumah, karena belum pernah ada penetapan siapa di mana tuan rumah, belum ada. Hanya memang awalnya ada usulan bagaimana kalau pelaksanaan KSM provinsi itu berpindah-pindah antar kabupaten begitu. Kemudian akhirnya ada yang usul bagaimana kalau Kota Umbagu, kan gitu. Nah, pertama perlu ketahui bahwa kita menetapkan tempat itu terkait ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, harus di daerah yang dijamin jaringan baik, yang internet, itu pertama. Karena itu kemudian kita mengerucut hanya ada 3 tempat, Manado, Bitung, dan Kota Umbagu. Itu emang 3. Karena KSM kita kan online, maka jaringan jadi hal yang utama. Kedua, di samping itu adalah bisa dipastikan kemungkinan gangguan listrik itu juga sangat minim. Itu sehingga pilihannya adalah memang di antara 3 itu. Nah, kemudian kenapa usulan Kota Umbagu itu kemudian terkesan kita pindahkan? Sebenarnya tidak, karena belum ada penetapan, belum ada penetapan tempat. Nah, kemudian kenapa kita pilih Manado? Gitu. Manado dipilih sebagai tuan rumah tahun ini itu pertimbangan pertama bahwa kabupaten kota itu memiliki anggaran sangat minim untuk menuju tempat lokasi pelaksanaan. Bisa dibayangkan kalau dibuat Kota Umbagu, dari Sangihe itu setelah naik kapal dia harus naik mobil lagi dari Manado ke Kota Umbagu dengan biaya yang besar juga itu. Kemudian juga ya itu diantara Citaro dan selanjutnya dan sebagainya. Kemudian kedua terkait fasilitas kemarin misalnya penginapan. Kabupaten kota itu harus mikir penginapannya sendiri, berarti dengan biaya sendiri, itu butuh biaya besar. Di samping itu setelah kita survei, kita hitung ya, bukan survei, hitung Kota Umbagu dengan jumlah peserta dan pendamping sekitar 600-an itu sulit mendapatkan penginapan yang pas. Itu diantaranya tidak cukup gitu. Kita sudah hitung asrama MAN misalnya, ternyata tetap tidak akan mampu.
Pesantren yang di sana kita sudah hitung juga. Seandainya di asrama kan juga tidak akan mampu dihitung. Sehingga budget yang disediakan kabupaten kota akan jauh lebih besar kalau di sana. Nah, kenapa di Manado kita punya aset milik Kemenag? Meskipun berbayar, tetapi representatif. Contohnya asrama haji sudah setingkat hotel. Nah, setelah dan di sini kita jamin tanpa biaya anak-anaknya, meskipun kita bayar loh ya, karena ini anggaran milik negara kita bayar, tetapi kita bisa nanggung itu, kita tanggung sehingga peserta dan pendamping itu nanti disediakan Kanman tak berbayar. Itu kelebihannya. Kalau ke Kota Mobagu kita tidak bisa jamin itu, karena pasti mahal semua penginapannya, karena hotel-hotel gitu. Itu di antara pertimbangannya. Oke. Kemudian begini Pak Nuril, dalam kurun waktu mungkin 10 hari ke depan, ini kan kegiatan tingkat provinsi, jadi gaungnya harus lebih luas, harus sampai ke pelosok, dan rasanya tidak hanya di lingkungan madrasah yang kemudian harus mengetahui kegiatan KSM ini. Iya, betul. Meski labelnya kompetisi sains madrasah, ya mungkin juga akan bisa berbarengan dengan semacam kegiatan olimpiade sains nasional semacam itu. Pak Nuril melihat gaungnya ini sudah seperti apa untuk KSM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022? Pemanfaatan media selama ini seperti apa? Ya, kita memang sampai hari ini belum begitu menggaung. Tetapi kita sudah rancang untuk mulai hari ini dan seterusnya itu sudah akan lebih menggaung lagi. Kenapa? Kemarin kita waktu rapat terakhir itu sudah banyak media yang sudah kita akan gunakan untuk itu. Selain cetak, tapi online dan medsos semuanya kita secara masif kita gunakan untuk sosialisasi itu. Sudah sejak kemarin sudah kita keluarkan flyer-flyernya, kemudian memang sudah mulailah gitu. Dengan harapan kita nanti memang sampai pada puncak hari H itu betul-betul menggaung. Bahkan ada prinsip tingkat provinsi rasa nasional. Itu yang kita nanti seperti itu. Baik. Saya kembali ke Pak Kabid, Pak Ahmad Soleh. Untuk mencapai prestasi melalui KSM ini, mungkin Pak Kabid punya harapan seperti apa nanti anak-anak kita untuk kedepannya agar pencapaian yang di provinsi ini bisa sampai ke tingkat nasional, bahkan ada regenerasi, tidak hanya sampai untuk KSM tahun 2022, karena bisa jadi ini menjadi sebuah pola yang akan terus-menerus kita tanamkan sebagai upaya penanaman bagi generasi selanjutnya dalam prestasi KSM. Harapannya Pak Kabid? Harapan saya terselenggaranya KSM ini sesuai dengan tujuan diselenggaranya KSM, yaitu menyiapkan wahana, sarana atau media bagi siswa peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di seluruh disiplin ilmu mata pelajaran agar peserta didik secara ruang lingkup provinsi akan terketahui sejauh mana tingkat prestasi Sulawesi Utara. Karena itu harapan saya ke depan setelah nanti terselenggara KSM tingkat provinsi, yang terbaik satu akan dikirim ke tingkat nasional agar secara all out semua tenaga pikiran waktu dikerahkan untuk mempersiapkan diri ke tingkat nasional. Karena itu ujung tombak dari bidang pendidikan Islam itu ada di guru pembimbing sebenarnya, agar secara istiqomah konsisten untuk selalu mengawal peserta didiknya agar tidak satu sisi pun lepas penguasaan pengetahuan peserta didik ke materi yang kira-kira nanti akan keluar dalam KSM tingkat nasional. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Kabid. Harapan-harapan yang disampaikan Pak Kabid, mudah-mudahan kita semua berharap dari 11
cabang yang kemudian akan ikut ambil bagian sampai di tingkat provinsi, semuanya bisa membuahkan hasil yang terbaik untuk Sulawesi Utara tentunya ya. Pak Nuril, mungkin bagian akhir dari teknis pelaksanaan KSM tingkat provinsi, kita mengenang ketika 2019 kemarin bahwa KSM tingkat provinsi mengambil partner salah satu televisi swasta di televisi swasta nasional begitu ya, sebagai partner dalam pelaksanaan KSM tingkat provinsi ketika itu. Tahun 2022 ini KSM tingkat provinsi Sulawesi Utara insya Allah kemudian mengambil partner TV kita semua, sahabat PKP TV yang punya semuanya. Ini mudah-mudahan kemudian bisa berkolaborasi, bersinergi dengan panitia KSM tingkat provinsi Sulawesi Utara tahun 2022. Pak Nuril kemudian melihatnya seperti apa? Ya, surat dari PKP TV kan sudah kita terima dan sudah kita keluarkan surat jawabannya. Kita sangat welcome dengan itu. Kalau misalnya kita berbicara KSM 2019, tingkat provinsi waktu 2019 itu adalah simulasi tingkat nasional, sehingga kemudian kita memang mengeluarkan anggaran cukup besar untuk itu. Kenapa menggunakan simulasi? Sebagai gambaran ukuran bahwa nanti tingkat nasional akan sesukses apa. Maka kemudian waktu tingkat provinsi sudah memang kita siapkan memang waktu itu dengan anggarannya dan bahkan sudah kita gunakan EO dan sebagainya karena untuk uji coba simulasi tingkat nasionalnya. Nah, kalau ini kan kita tidak jadi tuan rumah tingkat nasional, tetapi secara persiapan untuk mendapatkan prestasi ya kita tetap all out sebagaimana lalu-lalu. Bahkan tahun ini kita berharap jauh lebih berhasil lagi ketimbang sebelumnya. Nah, jadi kalau TV PKP mau apa istilahnya bekerja sama, welcome saja kita. Karena kita akan sangat tertolong dengan seluruh pemberitaan nanti atau mungkin tayangan dari PKP TV terkait kita. Mungkin media-media publikasi lainnya. Oh, ada. Jadi media publikasi lainnya kita sudah mencoba melakukan. Bahkan surat-surat sudah kita buat terkait baik media online maupun media cetak sudah kita, termasuk radio juga kita sudah akan ada, karena surat-surat sudah disediakan, hanya memang belum ada MOU dan sebagainya belum, tetapi langkah ke sana sudah. Bahkan dari sekian media itu bahkan mereka sudah datang, mereka sudah sebelum kita menyurat sudah ada yang menyurat ke kita, sehingga sementara memang jawaban kita akan bahas di tingkat kanwil, tingkat komite. Itu jawaban kita, tetapi sampai hari ini karena juga saya memang belum melapor ke Pak Kabid terkait media mana yang kita akan percaya, bukan apa percaya, yang kita akan ambil sebagai partner betul dalam kaitannya mensukseskan KSM provinsi ini. Yang jelas semua media dari semua versinya itu sudah ada yang menaruhkan diri, termasuk PKP. Iya, baik. Sahabat PKP TV, untuk sesi terakhir nanti saya dengan dulu beranjak karena tetap masih ada penyampaian dari Pak Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, dan kita rehat sejenak. Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Sahabat PKP TV, prestasi akan terus ditorehkan. Tidak akan pernah putus-putusnya untuk kita berusaha sebaik mungkin untuk meraih prestasi yang bisa membanggakan, baik itu untuk institusi, untuk alma mater, maupun untuk bangsa dan negara ini. Berikut closing statement dari Pak Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Pak Ahmad Soleh mungkin bisa memberikan closing statement berkaitan dengan KSM dan peningkatan prestasi bagi generasi kita.
Saya optimis sekali penyelenggaraan KSM tingkat provinsi nanti tanggal 9 akan terselenggara dengan baik, lancar, sukses, dan insya Allah akan menghasilkan duta-duta terbaik ke tingkat nasional. Dan apalagi tahun ini sudah dicanangkan tahun prestasi, itu nanti harus kita jawab. Harus ada medali yang bisa kita bawa pulang dari tingkat nasional ke Sulawesi Utara. Dan izinkan saya mengucapkan banyak selamat ke PKP, karena berdasarkan data yang ada, PKP terbanyak di Kota Manado. Dan prestasi ini harus dipertahankan. Saya ucapkan selamat dan pertahankan prestasi itu. Dan yang kedua, saya juga izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada PKP, karena baru di PKP ini ada TV. Nah, ini media kita untuk sosialisasi siar Islam, siar agama, siar pendidikan, dan harapan saya ini bisa dilakukan ke depan secara istiqomah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid. Pak Ketua Komite, mungkin juga sebagai closing statement dari talkshow kita malam ini bisa disampaikan. Ya, Komite KSM Provinsi telah berusaha optimal. Ini sudah optimal yang kita lakukan dari segi persiapan pembiayaan dan semuanya sampai teknis. Kita berharap optimalisasi pelaksanaan kepanitiaan ini, komite ini juga menghasilkan prestasi yang optimal, sehingga nanti kita komite provinsi akan membawa anak-anak berprestasi yang siap bertarung tingkat nasional, dan kita akan pulang dari nasional nanti juga membawa anak-anak berprestasi yang insya Allah diakui oleh tingkat nasional. Karena itu, sebagaimana Pak Kabid sampaikan tadi, PKP adalah bagian dari itu, bagian dari anak-anak yang berprestasi yang kita sudah akan fasilitasi secara optimal di KSM tingkat provinsi ini. Ya, harapannya harus ada PKP di situ yang akan kita bawa ke nasional. Itu. Jadi siap untuk menuju nasional untuk anak-anak PKP sini, karena Anda akan mendampingi saya untuk meraih prestasi yang tingkat lebih tinggi lagi di nasional. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Ketua Komite. Sahabat PKP TV, tradisi juara, tradisi meraih prestasi yang ditorehkan oleh PKP rasanya harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dan dalam usia PKP yang ke-45, tradisi ini adalah tradisi yang baik untuk terus mengukir prestasi sebaik mungkin. Hari ini kita banyak belajar, dan mudah-mudahan KSM tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 yang sebentar lagi digelar akan meraih sukses. Sukses untuk kita semua, sukses bersama, sukses Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengajar cita-cita mulia